Jelaskan konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan ini adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab sehingga melahirkan generasi yang tangguh. Konsep dasar pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang mana semua kemampuan manusia atau bakat diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan pendidikan juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat, dengan meliputi berbagai macam upaya bimbingan dan pelatihan dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jadi, konsep dasar pendidikan ini adalah upaya untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab, yang berkualitas, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh dengan meliputi berbagai macam upaya bimbingan dan pelatihan dengan mengembangkan potensi dirinya di berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Anda? Apakah penting media? Pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar? Jelaskan. Menurut saya, media pembelajaran itu sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena media pembelajaran ini, dengan adanya media pembelajaran ini bisa membantu guru dalam menjelaskan materi yang akan disampaikannya. Dan selain itu juga media pembelajaran ini berfungsi membantu komunikasi baik komunikator dan bagi penerima. Dan ada pun juga alasan yang mendukung pentingnya media pembelajaran ini. Yang pertama itu meningkatkan minat belajar, yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang ketiga meningkatkan siswa itu bisa berpikir kritis dan analisis, dan bisa meningkatkan kita itu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jelaskan konsep, media, prinsip, dan ciri. Media pembelajaran Adalah merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran karena bisa meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengajaran. Jadi adapun konsep dari media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsangkan pikiran, hati, dan minat belajar peserta didik agar sesuai dengan proses pembelajarannya. Yang kedua itu pengertian dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah alat yang digunakan atau sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi ke penerima informasi. Dan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari media pembelajaran. Yang pertama itu harus menggunakan dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat. Jadi sebelum kita menggunakan media pembelajaran itu kita harus memilih dulu, harus menyesuaikan dulu media pembelajaran ini harus sesuai dengan tujuan, metode, dan isi dari sumber pembelajaran. Yang kedua itu ada relevansi dengan pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai media pembelajaran kita harus memperhatikan relevansi dengan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan dan isi dari pembelajaran ini. Selanjutnya itu ada pun ciri-ciri dari media pembelajaran. Yang pertama itu identik dengan peragaan. Bisa kita lihat dari media pembelajaran itu dapat dilihat, dapat diraba, dapat didengar, bahkan dapat diamati oleh panca indera. Dan yang kedua itu bisa mengatasi sikap positif peserta didik. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini bisa menyikapi sikap positif terhadap peserta didik agar bisa memudahkan isi dalam materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya media pembelajaran ini bisa memotivasikan kepada peserta didik agar lebih giat dalam proses belajarnya. Bagaimana menurut Anda teknologi komunikasi? Dalam pendidikan, jelaskan. Menurut saya, teknologi pendidikan dalam komunikasi itu sangat penting karena di teknologi itu kita bisa mengakses diri kita dari berbagai informasi, misalnya handphone. Kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, pasti kan kita akan menggunakan atau mengabarkan teman-teman kita lewat dari handphone. Dan pada zaman sekarang juga nggak mungkin teknologi itu nggak penting, karena
pada dasarnya di era modern ini teknologi itu penting, bisa karena teknologi itu juga bisa mengakses informasi dari berbagai macam apapun. Dan yang kedua, bisa bisa membuat berkomunikasi. Misalnya kita dari handphone bisa saling berkomunikasi, menanyakan kabar, menanyakan hal apapun tentang berbagai macam dengan teman kita. Dan yang kedua itu bisa beradaptasi, dan yang ketiga itu bisa uh, bisa dari misalnya di teknologi ini dalam aktivitas pembelajaran. Nih misalnya guru lagi menayangkan sebuah animasi atau video dari berbagai macam apapun. Nah, jadi siswa itu juga akan bisa memahami atau bisa mudah paham dengan apa yang dia lihat dari teknologi yang dipaparkan atau yang dilihat dari murid tersebut. Dan juga teknologi ini berperan penting dalam pendidikan karena teknologi ini bisa membantu siswanya atau membantu gurunya lebih lebih bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan antara guru dan siswa tersebut. Jelaskan media pendidikan dalam proses pembelajaran dan kriteria penggunaan media pendidikan. Media pendidikan adalah alat yang digunakan untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran itu efektif dan efisien. Adapun juga kriteria penggunaan media pembelajaran ini, pendidikan, yaitu pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi media itu harus sesuai dengan pembelajaran. Jadi guru itu harus memahami media pembelajarannya itu dan apa yang akan jadi guru itu harus memahami tujuan pembelajaran dan media apa yang harus dilakukan untuk pembelajarannya. Yang kedua itu keefektifan. Jadi media itu harus efektif dalam proses belajar mengajar. Jadi guru itu harus bisa memilih media pembelajarannya agar media ini bisa meningkatkan proses belajar siswa tersebut, dan semakin meningkat maka media ini akan efektif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu adalah karakteristik peserta didik. Jadi media itu harus bisa memperhatikan karakteristik peserta didik seperti umur, tingkat kemampuan, dan minat. Jadi guru itu harus bisa menyesuaikan medianya itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir itu kemampuan merancang dan menggunakan media. Jadi guru itu harus bisa memahami bagaimana media pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jelaskan pembagian dan macam-macam media pendidikan. Itu ada dua, media elektronik dan non elektronik. Kalau elektronik itu media yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Contohnya ini HP, laptop, dan komputer. Jadi guna dari elektronik ini bisa untuk mencari informasi atau pembelajaran yang ada di dalam elektronik ini. Dan yang kedua itu media non elektronik. Kalau media non elektronik itu media yang tidak menggunakan teknologi elektronik untuk menyajikan materi pembelajaran. Contohnya nih ada gambar, sketsa, peta, dan lain-lainnya. Dan ada pun juga macam-macam dari media pendidikan, yaitu media audio nih. Media audio ini bisa dikatakan dari indera pendengar. Nah, kalau media pendengar berarti ada contohnya itu ada
HP, telepon, dan berbagai macam. Kalau media visual itu dari indera penglihatan, contohnya seperti gambaran, foto, eh, sketsa, diagram, peta, dan lain-lainnya. Dan ada pun juga media audio dan visual, yaitu campuran dari media audio dan visual, yaitu indera penglihatan dan pendengar, contohnya telepon, program televisi, video pendidikan, dan lain-lainnya. Adapun juga gambar fotografi itu media yang terbuat dari berbagai foto dan gambar. Ini contohnya ada foto alam, foto manusia, apapun foto yang terbuat dari gambar gitu. Dan yang terakhir itu ada poster. Nih, poster itu adalah media yang digunakan untuk menyaji materi pembelajaran. Jadi poster ini berguna untuk seperti gambar nih, contohnya poster biologi, poster fisika, poster